Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Quinita Elizabeth dan biasa saya dipanggil Queen. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu mau mendatangi acara ini untuk kita berdiskusi tentang coping stress. Nah, sebelumnya mungkin banyak dari Bapak Ibu yang mengerti apa itu coping stress, gejala seperti apa, penyebab seperti apa. Tetapi juga ada beberapa Bapak Ibu yang di sini juga belum mengerti dan ingin mengerti dan belajar bersama saat pertemuan kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih itu coping stress dan kenapa kok bisa terjadi. Jadi coping stress itu upaya kognitif. Jadi upaya berpikir kita dan berperilaku yang dilakukan oleh individu atau seseorang kita sendiri untuk mengelola tuntutan internal maupun eksternal dari dalam diri kita. Dan ini tuh melibatkan berbagai strategi yang digunakan individu untuk menghadapi stresor. Stresor itu penyebab stres. Apa yang memicu stres kita itu muncul pemicu dan beradaptasi dengan situasi yang menantang. Jadi pada kali ini tuh kita ingin membahas, kan sudah saya jelaskan ya coping stress itu apa. Kalau stres itu kan perilaku ya. Kalau coping stress itu bagaimana sih kita itu menangani coping kita itu apa terhadap stres kita. Nah, coping stress juga saat kita mengalami stres yang berlebihan, kita itu juga memiliki dampak negatif dan adanya dampak positif secara psikologis kita maupun secara fisik kita. Kalau misal secara psikologis kita itu adanya dampak seperti misal kayak depresi, kecemasan, mood swing, perasaan putus asa. Perasaan putus asa itu biasanya karena kita udah stres berlebihan, kita nggak tahu caranya kita mengcoping stres kita sendiri tersebut, terus kita itu merasa nggak berguna karena kita udah stres mikirin, misal kalau Bapak Ibu sekarang mungkin mikirin masalah keuangan. Nah, kita udah stres duluan. Gimana nih anak kita udah sekolah, pembayaran gimana? Kita pasti akan ada munculnya perasaan putus asa. Lalu juga adanya gangguan konsentrasi, gangguan tidur, terus juga ada pikiran obsesif dan gangguan kecemasan. Jadi stres yang tinggi itu tuh bisa memicu faktor pemicu gangguan obsesi kompulsif atau disebut OCD. Dan gangguan kecemasan seperti gangguan panik dan gangguan kecemasan sosial. Jadi beberapa faktor negatif jika stres kita itu kita nggak ngelakuin coping dengan benar. Tetapi jika kita melakukan coping stres dengan benar, dampak-dampak negatif itu mungkin akan ada, tetapi presentasinya lebih sedikit daripada kita belum bisa mengcoping stres kita. Lalu juga yang saya sebutkan dalam fisik kita, mungkin gangguan tidur. Saat kita stres pasti otomatis kita akan sulit untuk tidur dan jam tidur kita berkurang, yang mengakibatkan saat keesok harinya saat bekerja kita akan mengantuk dan mengganggu konsentrasi kita saat kita bekerja maupun ada rapat. Jadi itu seperti kayak menyambung. Kalau kita nggak bisa tidur, kita pasti nggak akan bisa konsentrasi. Dan juga adanya masalah gastrointestinal. Jadi sistem pencernaan kita itu juga pengaruh gitu. Jadi mengakibatkan seperti sakit perut, gangguan pencernaan, diare, sembelit, atau sampai bisa asam lambung dan bisa menyebabkan GERD. Juga adanya masalah kardiovaskular. Jadi stres yang berkepanjangan itu meningkatkan risiko masalah kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Karena stres yang tinggi itu memengaruhi hormon dan sistem syaraf yang berperan dalam regulasi tekanan darah kita. Lalu juga kita bakal mengalami penurunan kekebalan tubuh dan ketidakseimbangan hormon. Semisal kalau cewek ya, semisal stres berlebihan pasti jadwal datang bulanannya akan kacau. Misal
harusnya pada akhir bulan ini bisa maju, bisa mundur gitu. Itu juga adanya gangguan berat badan. Ada saat stres itu yang berat badannya meningkat karena dia stres tapi pelampiasannya ke makan. Tetapi juga ada yang stres berat badannya menurun drastis karena adanya gangguan pencernaan tadi. Terus juga sering sakit kepala, migrain, dan penurunan kualitas hidup. Karena secara keseluruhan, stres berlebihan itu dapat mengurangi kualitas hidup dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik kita maupun psikologis kita. Banyak kan Bapak Ibu dampak negatif saat Bapak, Ibu, dan mungkin saya saat mengalami stres, tetapi kita belum menemukan coping stres yang cocok untuk diri kita sendiri. Nah, coping stress itu yang saya katakan tadi adanya faktor internal dari diri kita, juga ada faktor eksternal. Lalu apa sih faktor yang memengaruhi? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya. Faktor yang memengaruhi itu kurangnya dukungan sosial. Jadi saat kita kurang dukungan sosial, saat kita mengalami stres dan dukungan sosial itu kurang, kita juga akan merasa perasaan yang kurang berharga, muncul perasaan yang enggak berguna gitu. Lalu juga sifat-sifat kepribadian yang dapat mengkontribusi strategi coping stress yang efektif. Jadi sifat kepribadian kita itu juga bisa dapat untuk menjadikan kita untuk mengcoping stress kita. Lalu juga keterampilan dan strategi coping individu yang telah mengembangkan keterampilan coping yang efektif lebih siap mengelola stres. Jadi saat kita memiliki strategi coping, sebelumnya misal kita udah stres nih, tapi kita udah memiliki strategi coping yang baik. Nah, saat mengalami stres yang mungkin yang muncul lagi, kita dapat menggunakan strategi coping itu dengan baik dan benar sehingga stres kita itu nggak berlebihan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Tuh. Lalu juga adanya penilaian kognitif, penilaian berpikir kita. Jadi bagaimana individu itu menilai dan menginterpretasikan situasi stres dapat memengaruhi strategi coping mereka. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan situasi stres itu dapat memengaruhi strategi coping mereka. Jadi kita udah tahu saat misal kita stres berlebihan, kita tuh udah tahu strategi coping kita yang pas dan bakal kita coping ini udah baik gitu. Lalu yang terakhir adanya pengalaman sebelumnya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, jika saat misal Bapak Ibu sudah mengalami stres dan bisa mengatasinya dan sudah menemukan cara pengopingan stres dengan baik, maka saat stres selanjutnya Bapak dan Ibu lebih siap dan lebih matang untuk menghadapi stres tersebut. Gitu. Lalu juga kayak misal Bapak Ibu juga mungkin bertanya-tanya, penyebab apa sih? Kalau tadi kan kita membahas tentang faktor, sekarang kita ke penyebab. Penyebab apa sih yang membuat stres itu pada kalangan Bapak dan Ibu? Semisal masalah yang utama pasti masalah keuangan. Masalah keuangan, hipotek, atau ketidakstabilan keuangan. Ini tuh menjadikan penyebab utama munculnya stres karena apalagi yang memiliki tanggungan ekonomi yang besar seperti ayah ya, karena kan memiliki tanggungan pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, masih ada kebutuhan lainnya yang misalnya mendadak atau urgent di luar pemikiran kita gitu. Lalu juga pekerjaan. Di pekerjaan kita pasti akan ditekan, adanya tekanan dari atasan untuk kita harus mencapai target. Tetapi jika kita nggak bisa, kita kan bakal stres dan pasti atasan kita pasti nggak mau menerima alasan apapun yang mau kita hari ini atau dalam sebulan ini ditargetkan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, tetapi kita tidak bisa. Nah, karena tekanan itu timbullah stres. Terus juga adanya penyebab kesehatan. Jadi perubahan kesehatan misal kayak penuaan, diagnosis penyakit serius, atau kebutuhan untuk merawat orang tua yang sakit itu juga menjadikan faktor stres yang kuat. Mungkin saat kita menungguin orang tua kita ya, mungkin kan banyak orang tua yang sakit, kita harus menunggui, kita harus merawat, tetapi
hati kita, mental kita nggak siap, misal kita capek kerja, ada masalah, belum ada tekanan di keluarga, orang tua kita sakit. Kalau kita tidak bisa memiliki strategi coping yang baik, kita pasti bakal stres. Terus juga peran ganda itu biasanya kayak udah cerai, broken home, ibu meropel sebagai ibu dan ayah meropel kegiatan peranan ibu dan ayah. Jadi saat peran ganda itu jika tidak siap juga, mereka juga akan mengalami stres yang berlebihan karena mereka merasa tidak mampu dan tidak berguna jika mereka tidak bisa melakukan salah satu dari peranan ganda tersebut. Lalu juga ada perasaan yang tidak terpenuhi. Jadi saat mungkin Bapak Ibu kan memiliki tujuan, memiliki prioritas. Nah, saat prioritas atau tujuan Bapak dan Ibu tidak terpenuhi, Bapak Ibu akan merasa stres gitu. Lalu adanya ketidakseimbangan hidup kerja. Jadi itu sulit untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional yang dapat menimbulkan stres yang signifikan pada kedewasaan madya. Nah, itu penyebab-penyebab yang mungkin sering terjadi dialami oleh Bapak dan Ibu saat ini. Lalu saya juga ingin memberikan tips nih. Bagaimana sih pengaplikasiannya sehingga Bapak dan Ibu itu tidak stres berlebihan dan dapat menemukan strategi coping yang pas. Yang pertama itu mencari dukungan sosial. Karena saat adanya dukungan sosial, kita pasti merasa berguna dan merasa, oh, dia merhatiin aku. Otomatis dengan dukungan sosial itu dapat mempengaruhi proses berpikir kita dan kita menjadi semangat. Lalu manajemen waktu itu yang paling penting. Lalu adanya kontrol emosi, pemecahan masalah, merencanakan waktu luang seperti me time, berlibur dengan keluarga, berrefreshing ke pantai bersama anak-anak gitu. Lalu melakukan hal-hal yang disukai. Nah, menurut saya melakukan hal-hal yang disukai ini sebagai bentuk coping yang pas. Karena saat kita melakukan hal yang disukai kita, pasti kita itu meringankan beban pikiran kita dan kita dapat enjoy gitu. Walaupun misal hari Minggu kita refreshing, setidaknya kita udah bisa refreshing sejenak, walaupun Senin besok kita harus melakukan tanggung jawab kita gitu. Lalu juga yang tadi manajemen waktu, Bapak dan Ibu perlu memanage waktu dengan baik sehingga ada waktu untuk pekerjaan, ada waktu untuk keluarga juga udah tertata. Jadi Bapak dan Ibu itu kalau saya saran harus memiliki skala prioritas. Jadi tidak stresnya tidak berlebihan, tetapi Bapak Ibu juga tetap bisa mengontrol. Nah, baik, sekian materi atau yang bisa saya sampaikan sehingga dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk memecahkan dan menemukan strategi coping yang pas. Dan jika ada salah kata saat saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya izin undur diri dan selamat pagi. Terima kasih.